Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 9 Oktober 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka Sabtu ini seperti biasa kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini. Berikut liputannya. Kita akan bersenang-senang. Karena apa? Karena di hari ini kita akan mempelajari Al-Quran. Dari yang tidak mulai mengenal huruf, insya Allah di hari ini kita akan bisa mengenal huruf. Dari yang tadinya masih tertukar, insya Allah nanti akan semakin paham lagi. Sederhana, kalau disambung ini zo di depan, zo di tengah, zo di belakang. Alhamdulillah, mudah menyenangkan. Alhamdulillah saat ini sedang berlangsung program Indonesia Bisa Baca Quran di Kuarcap Pramuka, Kota Bogor. Karena materi-materi yang telah diberikan sangat masuk ke otak dan mudah dipraktikkan. Alhamdulillah seru, senang, asik. Terima kasih Cinta Quran. Terima kasih pahlawan cahaya Quran. Kami segenap kru TV Pramuka dan Kuarcap Kota Bogor mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Edukasi Vaksin dalam rangka 1 tahun TV Pramuka. Pemenang pertama kategori lomba poster dimenangkan oleh peserta Ferin Putri Herdian, Pangkalan SMP PGRI 5 Kota Bogor, Kuaran Bogor Tengah. Dan pemenang pertama kategori lomba video dimenangkan oleh peserta Muhammad Yazid Tamamudin, Pangkalan SD Italia, Kuaran Bogor Barat. Kasus harian COVID-19 kembali sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.300. Sudah lebih dari 1 tahun kita berjuang di masa pandemi ini. Bermain dengan teman-teman tidak bisa. Pergi ke sekolah dan berlatih kepramukaan pun belum bisa. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Sadarilah kawan, kita adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ayo kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kini tiba saatnya kita bangkit menuju Indonesia yang lebih sehat. Kita siap kembali PTM di sekolah dan siap berlatih pramuka kembali. Berbekal vaksin dan disiplin protokol kesehatan. Bangkit, bangkit, bangkitlah Indonesiaku. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Boleh Kak perkenalkan diri Kakak? Nama kakak Abdul Gopar, kakak ada di bidang perusahaan, operasi dan kerjasama. Kegiatan ini alhamdulillah kita rencanakan sesuai dengan jadwal, yaitu kita melaksanakannya 4 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dilewat, berlanjut hari ini yang terakhir, yaitu hari Senin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan antusias teman-teman penegak juga bagus sekali. Yang 1 hari di awal kita offline dan 2 hari online, dan hari ini offline juga, jadi 4 hari semuanya. Alhamdulillah kegiatan ini diwakili oleh semua khawatir ranting ya, DKR
6 ranting, 18 orang dan perwakilan dari DKC Kota Bogor, jadi 21 orang. Kegiatan ini alhamdulillah ini perdana ya dari komisi kita, dari komisi ini kita mengawal kegiatan dengan seperti ini dan insya Allah akan berlanjut ke depannya. Ya. Oke, untuk adik-adikku dimanapun Anda berada, Anda akan rugi kalau tidak ikut pramuka, karena di pramuka itu sangat luas pengetahuannya dan untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, semangat untuk ikut pramuka dan akan ketemu dengan orang-orang hebat di dalam pramuka. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Salam pramuka. Salam, terima kasih. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh Kak perkenalkan diri Kakak? Saya Zulfikar Priyatna, Ketua BUMK Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kita dari BUMK di dalam Komite Kewirausahaan memberikan pelatihan untuk adik-adik dari Pramuka Kota Bogor yang lagi belajar bagaimana caranya menjadi pengusaha. Nah, jadi dalam pelatihan ini itu semuanya dibedah, dari mulai bagaimana sih ide usaha yang baik, bagaimana membangun karakter pengusaha yang baik, bagaimana nanti nyari modalnya, bagaimana nanti jualannya, itu semua tadi kita diskusikan pada kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah semangat kita semua ini begitu besar dan insya Allah nanti ke depan Kuarcap Kota Bogor akan punya pengusaha-pengusaha hebat. Ya, tentunya saya berharap Pramuka Indonesia, khususnya Kuarcap Kota Bogor, akan terus menjadi tempat bagi berkumpulnya para pemuda-pemuda hebat, terus berkontribusi, terus membangun sesuai dengan janji kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, membuat negara ini jadi lebih baik. Dan Pramuka tentunya akan ada di garda terdepan untuk membuat itu semua terjadi. Dari kewirausahaan ini nanti akan dilanjut dengan kegiatan praktik bisnis. Jadi peserta-peserta yang tadi sudah ikut itu akan dibuat ke dalam kelompok dan akan langsung mulai terjun ke dalam simulasi bisnis ya. Nanti hasil dari praktiknya itu akan dipandu oleh kakak-kakak mentor, sehingga mempercepat proses para peserta itu memahami dan menguasai ilmu-ilmu berbisnis dan berusaha. Jadi untuk seluruh anggota Pramuka dimanapun berada, ingat bahwa semuanya bisa, semuanya mungkin. Yang penting kita yakin dengan kemampuan kita, selalu berikan yang terbaik, bangun hubungan baik dengan semua orang, jaga kepercayaan, jaga sikap, jaga karakter, dan selalu latih dan tambah kemampuan diri kita. Pasti apapun yang kita cita-citakan pasti tercapai, insya Allah. Dan satu lagi jangan lupa, kalau nanti untuk semua audiens yang melihat dimanapun kita berada, pastikan selalu jaga protokoler kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Salam Pramuka. Assalamualaikum. Iya. Ini video Pak. Di rumah aja sama di sebuah sekolah kayak gini. Mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Baru belum. Siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat agung yang cinta negara Republik Indonesia. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Kira-kira materi apa Kak yang hari ini akan dibahas? Materi hari ini saya akan berbicara tentang digital marketing, dan juga sebelum digital marketing bagaimana mempersiapkan, bagaimana membangun suatu bisnis gitu.
melalui teknik-teknik dengan UMKM ya. Jadi bagaimana semua orang bisa menjadi pelaku usaha, tekniknya seperti apa, lalu bagaimana pemasarannya. Saat ini semua pemasaran melalui digital, jadi kita juga harus belajar digital marketing gitu kan. Baik, kira-kira usaha yang cocok untuk anak-anak yang ada di depan kakak ini bagaimana? Semua usaha pada prinsipnya cocok gitu ya. Yang penting halal gitu, yang penting halal, dan yang pasti mereka harus mau berusaha. Karena kita tahu kondisinya saat ini perekonomian di negara kita juga sedang anjlok gitu ya. Nah, ini harus kita bangun perekonomian ini. Gimana caranya ya? Harus dimulai dari yang muda-muda ini gitu loh. Gitu. Mereka harus punya jiwa kewirausahaan, harus tumbuh gitu, membantu orang, mulai dari membantu orang tuanya gitu, semuanya gitu. Nah, kalau secara luas Pramuka, apakah sudah masuk ke marketing digital ini ya? Belum untuk Pramuka masih belum luas ya gitu. Jadi masih sedikit yang belajar digital marketing. Jadi saya senang banget kebetulan saya sebagai praktisi digital marketing. Jadi untuk diminta untuk di sharing digital marketing ini seneng banget gitu. Saya pengen semuanya Pramuka seluruh Indonesia. Saya pengen itu semua dari mulai penegak, pandega, pembina, pelatih itu mereka mempunyai jiwa kewirausahaan, bisa membangun usaha-usaha. Jangan hanya usaha-usaha yang kemarin-kemarin kayak kedai Pramuka kayak gitu ya. Kita harus yang punya perputaran bisnisnya cepat gitu. Dan cepat menguntungkan gitu ya. Jadi semua harus mulai dari yang muda gitu. Saya yakin gitu. Jadi sekarang ini adalah embrio gitu ya. Ini embrionya dari Bogor ini, semoga dari sini nanti bisa berkembang terus gitu ke seluruh Indonesia. Selamat sore Kak, mohon perkenalkan diri. Baik, nama saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Terima kasih kesempatannya untuk wawancara. Oke Kak Nur Nawali, saya izin bertanya apa saja yang dibahas pada rapat hari ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan siang dan sore hari ini. Kuarcap Kota Bogor menggelar satu rapat pertemuan, itu mengundang Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuarcap dan Satuan Pengawas Internal Kuarcap untuk bersama-sama dengan Kuartir Cabang Kota Bogor membahas kaitannya dengan masalah mekanisme kerja dan tugas pokok fungsi dan masing-masing dari tiap lembaga tersebut. Jadi kita bahas itu untuk mendapat satu kesepahaman dan kedepannya bisa menjadi pedoman atau ketentuan yang kita ikuti bersama-sama. Gitu. Bagaimana hasil dari rapat hari ini? Jadi rapat hari ini menghasilkan satu kesepakatan bahwasanya untuk Kuartir Cabang sendiri sebagai lembaga yang mengelola aktivitas kegiatan di Kuarcap, di mana di dalamnya juga ada anggaran yang diberikan dari bersumber dari hibah pemerintah Kota Bogor. Kita akan dilakukan pemeriksaan untuk setiap semesternya. Jadi satu tahun itu ada 2 kali pemeriksaan. Dan untuk waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena untuk yang pertama ini sebetulnya setelah semester 1 berakhir harusnya, tetapi kan memang kondisinya baru memungkinkan saat ini, di bulan ini akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk yang semester kedua menjelang akhir tahun atau tutup buku juga akan dilaksanakan pemeriksaan kembali. Dan kalau untuk pemeriksaan sendiri diawali dengan adanya monitoring evaluasi dari Satuan Pengawas Internal, baru setelah Satuan Internal melaksanakan aktivitasnya, mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak LPK, baru nanti pihak Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuarcap yang akan melaksanakan pemeriksaan. Dan setelah semuanya selesai, di tutup tahun di anggaran ini, baru dari Kuartir Cabang melaporkan hasil pemeriksaan tersebut, hasil laporan keuangannya kepada pihak pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu alur yang hari ini kita sepakati sebagai sesuatu yang sifatnya ketetapan yang nantinya akan menjadi panduan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas ke depan. Harapannya apa Kak? Harapannya yang pasti karena kita mendapat amanah untuk mengelola sumber dananya itu hibah dari pemerintah Kota Bogor, dari APBD. Harapannya adalah kita sebagai pengelola bisa
menjalankan amanah ini dengan baik, melaporkan semuanya dengan baik sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tidak ada penyimpangan, tidak ada hal-hal yang memang menyimpang, tidak ada hal-hal yang memang melanggar secara administrasi. Dan tentunya ini bagian juga dari integritas Kuarcap dalam pelaksanaan anggaran hibah yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor. Dan tentunya dengan hal yang baik ini dari pihak pemerintah Kota Bogor juga akan lebih percaya lagi kepada Pramuka untuk bisa mengelola kegiatan dengan sumber keuangan yang jumlahnya bisa lebih meningkat lagi. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Teti, saya di sini sedang berada di Puri Begawan. Seperti biasa kita masih dalam kegiatan vaksin Kota Bogor. Perkenalkan di sini kita ada Dr. Obin, ya. Ibu ya. Ibu silahkan Ibu memberikan penjelasan tentang vaksin di Kota Bogor ini sudah berapa persen Ibu ya, atau vaksinnya apa saja sih yang ada di Puri Begawan ini sekarang? Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Siti Robia. Saya di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Saya biasa dipanggil Dr. Obin. Ya. Ya, hari ini kita sedang melaksanakan vaksinasi massal kembali di Kota Bogor di sentra vaksin Puri Begawan. Ya, di Kota Bogor saat ini vaksinasi cakupannya sudah mencapai 83,4%. Ya. Jadi sudah cukup tinggi di Kota Bogor. Dan vaksin yang kita gunakan saat ini juga sudah ada beberapa jenis vaksin KTP. Jenisnya, Bu, ya. Jadi sudah ada jenis vaksin Sinovac, ada Pfizer, ada juga Moderna, dan juga ada AstraZeneca. Itu ada 4 jenis vaksin yang sudah kita gunakan di Kota Bogor. Untuk hari ini yang kita gunakan khusus di Puri Begawan tanggal 7 Oktober ini ada 2 jenis vaksin. Pagi ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang kita gunakan vaksin Sinovac. Nanti untuk siang dari jam 2 sampai jam 4 kita gunakan vaksin Pfizer. Itu target hari ini kita akan memvaksinasi sebanyak 2.095 orang. Ya, ada 1.477 untuk vaksin Sinovac dan 618 vaksin Pfizer. Dan ada yang dosis 1 serta juga dosis kedua. Pagi ini kita juga melaksanakan vaksinasi massal yang dosis kedua untuk anak-anak sekolah. Ya. Jadi karena kita persiapan PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, kan anak-anak siswa kita anjurkan semua sudah divaksinasi ya, ketika mereka memulai pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya masing-masing. Jadi hari ini pagi ini kita ada dari SMP dan dari SMK. Dari SMK ya, yang dosis kedua. Baik Bu, harapan Ibu apa sih Bu? Dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 kita di Kota Bogor, dan kalau 80% populasi di Kota Bogor sudah divaksinasi, maka bisa tercapai herd immunity ya. Jadi terbentuk kekebalan kelompok sehingga kita semua bisa terhindar dari paparan COVID-19. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai sini Salam Pramuka Sabtu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Saya Vita Arha pamit undur diri, Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.